warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-Imam Ahmad bin Ali bin Shu'aib Abi Abdurrahman An-Nasai di Sunanihi, babu dzikri agsili junubi yadayhi qabla an yudkhilahuma ina. Qala akhbarana Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Husain an Zaidata qala haddatsana Atha ibn Sa'id qala haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman qala haddatsani Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabati wudu'a lahu ina'i wa yasibu ala yadayhi qabla an yudkhilahuma ina'i hatta idza ghasala yadayhi adkhala yadahu yumna fi ina'i thumma sabba bi yumna fa ghasala farjahu bi yusra hatta idza faragha sabba bil yumna ala yusra fa ghasalahuma thumma tamadda wa tanshaqa thalasan thumma yasubu ala ra'sihi mil'u kafaihi salasa maratin summa yufidu ala jasadihi. Jadi Al-Imam An-Nasai belum membuat bab tentang mandi junub, ya, yaitu membasuh tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Jadi Rasulullah itu ada tipe wudu Rasulullah itu dengan menggunakan beberapa mud saja. Jadi wudunya Rasulullah hatta mandi junub itu sedikit, ya. Bahkan kalau seandainya kita berada di lautan yang penuh dengan air tuh ya keperluannya saja. Islam mengajarkan luar biasa, ya, berhemat dan seefisien mungkin. Rasulullah itu beberapa mud saja, ya. Di antaranya adalah di sini belum menyebutkan, ya, yaitu dengan bejana, ya, mandi janabahnya. Makanya ini beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan tidak harus dengan satu kolam, ya. Terkadang Asy-Syafi'iyah biasanya menggunakan kolam. Jadi orang-orang di kampung terutama itu kolanya gede-gede, ya, karena buat janabah. Kalaupun enggak, biasanya mereka untuk kehadiatan air yang mengalir itu lebih afdal. Tetapi bisa, ya, ada kadar terendah, lebih banyak itu lebih baik. Ada beberapa bab yang akan dijelaskan. Jadi sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mandi dari janabah, ya, kemudian beliau memasukkannya ke dalam bejana, ya. Sebelum memasukkan ke dalam bejana itu wa yasibu ala yadihi qabla yudkhilahuma ina, ya, sebelum dimasukkan tangannya ke dalam bejana gitu, maka ditumpahkan dulu seret gitu kan, gitu. Kemudian hatta idza ghasala yadayhi adkhulu yadu yumna ila ina, ya, kemudian setelah sudah maka tangan kanannya masuk ke dalam bejana, kemudian basuh tangan kirinya gitu. Kemudian faghazala farjahu biyusra, kemudian, ya, menimpakan dengan tangan kanannya tadi yang masukkan ke ini ditimpakan ke kemaluan kita, kemudian kita cuci dengan tangan kiri. Luar biasa, ya, dengan tangan kiri kita kemaluan kita. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mandi janabah. Kemudian hatta idza faragha sabba bil yumna ala yusra faghsala. Kemudian setelah sudah membersihkan ini, kemudian yang tangannya itu memasukkan ke dalam tangan kirinya air, kemudian dicuci lagi tangannya, ya. Kemudian Rasulullah tamat atau berkumur-kumur kuatan sako sekalian, ya, memasukkan air ke hidung 3 kali. Kemudian fasabala ra'sihi min ukhafai salasa maratin. Kemudian menimpakan ke atas rambutnya itu, ya, maksudnya berarti yang pertama dibasuh setelah membasuh semuanya, kemudian kepalanya kita basuh dengan mencukupkan atau memenuhi daripada yang ada di tangan, kemudian 3 kali. Berarti ini kemungkinan mandinya tidak menggunakan gayung. Kemudian wa yusibu ala jasadi, kemudian setelah kepala kemudian baru seluruh badan. Alikulihat ini adalah mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi para fuqaha, rukun daripada mandi janabah itu cuma 2, yaitu niat sama basah semuanya. Itu sudah, kalau sudah memenuhi 2 syarat ini, ya sudah pokoknya. Jadi seandainya ada orang janabah kemudian nyemplung niat, kemudian nyemplung ke sungai, ya sudah, walaupun tanpa dengan diasasi dengan seperti ini, ya, maksudnya membasuh kemaluannya dan sebagainya. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sudah mewakili 2 itu, ya sudah, berarti seseorang itu sudah mandi janabah. Jadi itulah yang harus
dilakukan seseorang. Ini menunjukkan luar biasa ya. Rasulullah mengajarkan kita, makalah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kafatan linnas, seluruh umat manusia. Ada tipenya orang yang emang ke suatu negeri atau suatu daerah yang airnya tuh berlimpah. Ada suatu negeri yang emang di situ susah, maka disinilah kita bisa, seseorang bisa memilih, manusia bisa memilih mana yang harusnya mereka lakukan. Walaupun afdoliyah, seperti halnya Syafi'i itu menggunakan air yang mengalir, emang itu lebih afdol atau lebih dari 2 kolah, sehingga tidak ada pendapat mereka menjadikan air itu tidak suci dan mensucikan. Itu yang harus kita lakukan di situ. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke dalam berarti 24 ya. 24 Ramadan ya, diantaranya kita mempersiapkan untuk menghadapi, masih ada kesempatan lagi malam Lailatul Qadar, karena kita tidak pernah tahu ya malam Lailatul Qadar kapan turunnya. Walaupun semalam kalau saya perhatikan, saya keluar itu agak sedikit suasananya enak ya, pokoknya damai sejahtera, tapi siangnya tidak sebagaimana Ustaz Abu Irfan kemarin disampaikan, panasnya itu tidak menyengat. Tapi walau ini setiap orang mungkin mensikapi panasnya menyengat atau tidak itu beda-beda, tapi suasana benar. Kemudian bulannya itu agak sabit gitu lah ya, agak sabit dan agak tenang. Akan tetapi masih ada kesempatan. Kemudian apa yang harus dilakukan diantaranya adalah selain itikaf, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang diajarkan ketika seseorang menghadapi daripada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah di dalam amal agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beramal. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.